Dengan adanya rambut, itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Nah, jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di kali saya akan membagikan video yaitu tentang terkait baru-baru ini, yaitu muhibbinnya Bapak Rizik Syihab mengatakan bahwasanya Bapak Rizik Syihab itu adalah singa. Nah, tentunya ini tidak tepat ya teman-teman ya, karena tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Bapak Rizik Syihab, yang dimana beliau ini malah kabur tentang terkait masalah kasus-kasus dengan kepolisian. Kok bisa dijuluki singa, imam besar gitu ya teman-teman. Kalau kita lihat itu saja tidak bertanggung jawab ya. Apalagi ceramahnya yang suka memprovokasi kaum muslimin, mengadu domba, yang membuat ya keributan di tengah-tengah negara Republik Indonesia ini. Nah teman-teman, jadi di video ini saya akan mereaksi yaitu video dari teman kita yaitu channel Nasirus Sunnah. Oke teman-teman, mari kita simak video lebih lengkapnya. Teman-teman, Rasulullah begitu bersedihnya teman-teman. Nah kalau melihat ya orang-orang yang diberikan julukan sebagai singa atau imam besar ini, ya saya rasa kurang tepat. Ini pribadi saya teman-teman ya. Kalau namanya singa kan itu ya, apalagi disebut singa itu sebagai raja rimba teman-teman. Ini kok singa, ini kok imam besar teman-teman ya, main kabur-kaburan ya dengan aparat hukum dulu. Sampai 3 tahun loh nggak pulang-pulang Pak Rizik Syihab ya, kalian tahu lah kasusnya apa teman-teman. Kita nggak usah ungkap di sini. Kemudian juga Hanif Falatos ya sudah diberikan gelar singa podium, harusnya kan karakternya pemberani teman-teman ya, berani menghadapi ya kondisi apapun, gempuran apapun ya. Tapi ya faktanya nggak sesuai di lapangan. Tes DNA saja teman-teman ya panas dingin ya, keringetan, subhanallah. Baik teman-teman, coba kita simak video yang pertama dulu. Ini Pak Rizik Syihab diberikan gelar singa Indonesia oleh salah seorang syekh dari Mesir kalau tidak salah. Coba kita simak dulu. Saya masih ingat waktu studi di Mesir, ada syekh saya namanya Syekh Nurdin, Hafizahullah, masih hidup beliau sekarang. Kata beliau, antum Indonesiin, kalian hai orang-orang Indonesia, kalian beruntung. Kata beliau, lakum rijalun kal asadin, kalian punya seorang laki-laki tapi seperti singa. Itu kata beliau. Saya masih ingat 2009 beliau mengucapkan itu. Saya ketika duduk di hadapan beliau, keturunan Rasulullah, namanya Muhammad Rizik Syihab. Kata beliau, laukana lanal Arab, kalau seandainya kami orang Arab punya laki-laki seperti beliau, maka kami takkan dijajah oleh Amerika, Eropa dan lain sebagainya. Nah teman-teman, pertanyaan saya kepada kalian, apa kalian juga merasa sebagai rakyat Indonesia merasa beruntung ya memiliki sosok seperti Pak Rizik Syihab ini yang diberikan gelar ya laki-laki tapi seperti singa, kemudian juga digelari dengan imam besar? Ya silakan kalian beropini teman-teman. Silahkan coba kolom komentar kalian, saya mau baca ya, apa kalian merasa seberuntung itu ya, sampai-sampai katanya syekhnya ya oknum Habib ini mengatakan, seandainya kami memiliki seorang laki-laki seperti Pak Rizik Syihab ini di negeri kami, maka kami tidak akan pernah dijajah oleh Amerika ya atau Eropa atau negara yang lainnya. Ngomong-ngomong soal penjajah teman-teman, saya kadang membaca di kolom komentar ya, ada saja yang mengatakan bahwa Habib Ba'alawi ini ya menjajah orang-orang pribumi. Ini bukan kata saya teman-teman. Saya nggak pernah mengatakan seperti itu. Ya bisa jadi teman-teman ya. Mungkin maksudnya teman-teman kita ini karena kebanyakan yang menjadi muhibbinya adalah orang-orang pribumi sendiri. Yang mana kita sama-sama tahu teman-teman ya, banyak doktrinnya oknum-oknum Habib ini, banyak cerita-cerita khurafatnya, akan tetapi diiya-iyakan, dibenarkan juga. Bahkan sampai-sampai teman-teman ya, saudara-saudara kita yang sama-sama asli pribumi ada yang mencium kaki dari para oknum Habib ini, seperti kakinya Pak Lutfi bin Yahya,
kemudian kakinya si Bahar Semit, itu mungkin alasan teman-teman kita mengatakan bahwa oknum-oknum Habib Ba'alawi ini seperti karakter penjajah, dan yang dijajah adalah ya orang-orang kita sendiri, teman-teman. Taib. Coba kita simak video yang kedua, teman-teman, dari Hanif Alatos yang diberikan gelar singa podium Betawi. Ini videonya. Malam hari ini kita nobatkan Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Alatos sebagai singa podium Betawi saat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi mulai malam hari ini timbul satu singa podium Betawi, adalah Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Alatos. Beliau walaupun bagaimana Betawi asli dan terlahir di Betawi, orang Rawabelong. Kalau kita sudah diberikan gelar singa, kayak apa, kayak macan, kayak harimau, teman-teman, harusnya kan karakter kita ya karakter pemberani, teman-teman, ya, tidak melempem. Ya, ini kok cuman tes DNA saja ya, seperti ya kerupuk kena air, ya lemes, teman-teman, ya, ketakutan. Ya, ini bukan karakter singa, teman-teman, ya. Kemudian ya bagaimana juga Pak Rizik Syihab ya di video-video sebelumnya, ya, yang beliau dijuluki sebagai imam besar, ya, dijuluki sebagai laki-laki seperti singa di Indonesia. Akan tetapi ya ketika kelanya, teman-teman, ya, membuat ya kebatilan, misalkan dengan menyebarkan doktrin-doktrin, ya, kemudian ya cerita-cerita khurafat, tapi justru dibela mati-matian. Bahkan dikatakan ya apa yang dikatakan oleh para Habib-Habib Ba'alawi ini kan semuanya benar, katanya, teman-teman, ya, terkait cerita-cerita khurafat mereka. Harusnya ya disesuaikan dong karakternya, ya, sebagai pembela kebenaran, ya, pemberantas kebatilan. Mau dari golongan kita yang batil kita katakan batil, yang hak kita katakan hak. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tentang terkait penobatan ya Bapak Rizik Syihab, lalu kemudian Bapak Hanif Al-Altos, ya, Bapak Hanif Al-Atos yang dinobat sebagai yaitu singa. Kalau Bapak Hanif Al-Atos adalah singa podium, ya, teman-teman. Jadi ini tidak tepat, ya, nobat itu kepada Bapak Hanif ini nggak tepat. Karena ketika polemik nasab ini ya, yang sedang bergulir ya sampai bertahun-tahun ini, mereka ini disuruh untuk tes DNA saja, mereka nggak berani. Bagaimana bisa ya, kok dinobat sebagai singa ya? Di panggung, wah takbir, Allahu Akbar. Seperti mau perang gitu ya, teman-teman, ya. Tapi ketika disuruh untuk tes DNA, waduh, jadi melempem ya. Jadi kata teman kita seperti kerupuk terkena air gitu ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan itu saja ya, teman-teman, ya. Ketika mereka ini disuruh untuk ya membuktikan bahwasanya adakah kitab dari abad keempat, mereka nggak punya, teman-teman. Nah, di sini ya, teman-teman, ya, mereka ini hanya berkuar-kuar ya, seakan mereka ini ya dengan PD-nya mereka ini mengaku mengklaim cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu cucu Nabi kok seperti ini ya, teman-teman, ya. Nggak tepat sekali, apalagi kalau berceramah, wah, khurafat, isinya khurafat. Ketika ya dibilang khurafat marah, katanya karomah. Lalu kemudian kita disuruh untuk mengimaninya. Seperti yaitu kisah Ashabul Kahfi yang di dalam Al-Quran. Ya jelas nggak tepat, teman-teman. Di situ disebutkan di dalam Al-Quran. Sedangkan ya yang katanya karomah mereka ini bisa menurunkan hujan susu, bisa menurunkan rantai emas dari langit, lalu kemudian bisa memadamkan api neraka. Nah, teman-teman, jadi ini dari mana? Mana buktinya ya? Mana riwayat siapa? Tentunya itu hanya ada di dalam kitab-kitab mereka. Itu adalah khurafat, bohong. Apalagi Bapak Rizik Syihab dulu tuh pernah mengatakan ya bahwasanya itu khurafat. Tapi ketika kelompoknya yang mengatakan demikian, enggak khurafat, itu semua benar. Nah, itu kan sudah menunjukkan ya bahwasanya Bapak Rizik Syihab ini tidak tegas dengan kelompoknya sendiri. Kalau orang lain tegas itu khurafat. Nabi hadir, nah itu khurafat. Tapi ketika kelompoknya Nabi hadir, oh benar gitu ya, teman-teman. Karena apa? Habib, zuriat Nabi, pasti benar. Tapi kalau orang ajam enggak benar, seperti itu ya, teman-teman. Apakah itu seperti yang dikatakan singa? Enggak, sangat jauh sekali. Ajarannya sangat menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah ya, yaitu khurafat-khurafat
yang dimana khurafatnya itu melebihi mukjizat Rasulullah SAW. Sangat miris sekali ya teman-teman ya. Kita kalau mau menampakkan ya yang namanya khurafat dari Habib Ba'lawi ini sangat banyak sekali teman-teman, tidak terhitung. Mungkin kalau diadakan lomba ya dongeng-dongeng khurafat, ini pasti pemenangnya adalah Habib Ba'lawi ya teman-teman, karena sangat luar biasa khurafatnya itu. Tapi ketika mereka ini ya menceritakan khurafat, itu ditambah-tambahin oleh mereka seakan-akan wah ini waliullah ya. Oh ternyata ini adalah cucu Rasulullah. Ternyata mereka ini hanya mengklaim ya teman-teman ya. Jadi kalian itu jangan percaya dengan ya yaitu khurafat-khurafat mereka itu. Jadi kita ini berhati-hati jangan sampai kita itu salah ya memilih guru, salah mencari ilmu. Apa yang kita dapat malah tidak akan dapat apa-apa sekali, hanya dongeng khurafat, dalilnya enggak ada. Nah oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.